Oke, selamat pagi, salam sejahtera. Saya Kelvin Julius daripada Diploma in Music. Ingin berterima kasih kepada Charles karena memberikan peluang masa untuk kami menginterview lah sedikit sebanyak soalan daripada kami. Kamu boleh perkenalkan diri? Oke, selamat pagi. Nama saya Charles Raji. Saya ambil course di Diploma in Security Management. Oke. Di sini saya ada sedikit sebanyak soalan lah untuk kamu di masa era-era pandemi COVID-19 ini. Oke, soalan yang pertama saya adalah apakah perasaan Anda apabila menjalani suasana pembelajaran yang tidak kondusif semasa pandemi COVID-19? Contohnya, mahu memberikan hasil yang diingini. Perasaan saya apabila menjalani pembelajaran yang tidak kondusif semasa pandemi COVID-19 ini adalah kurang mendapat sumber-sumber yang tepat lah dan padat dalam menjalani pembelajaran dan kajian tentang subjek yang ingin dipelajari. Dari segi contoh dia kurang sumber yang tepat dalam internet secara kurang dan yang tidak lengkap lah, dan dari segi lain juga lah, kalau macam tidak berapa konten gitu sama dapat jawaban lah gitu. Oke, itu adalah cara-cara contohnya memberi hasil yang diinginkan lah kan. Oke, soalan saya yang kedua adalah adakah kesukaran mencapai kemudahan internet adalah salah satu cabaran terbesar dalam menjalani pembelajaran atas talian kamu? Kesukaran yang saya dalam mencapai kegunaan internet adalah diakibatkan karena di kawasan penempatan saya mempunyai line yang kurang lah. Ya tidak berapa buat line begitu, jadi kurang memuaskan lah. Itu saya suka dapat untuk mengikuti pembelajaran di atas talian, serta saya juga amat suka untuk mendapatkan sumber yang ada dalam internet. Kalau sebagai contoh dia artikel dan sumber rujukan dalam internet lah. Okay. Agak sukar juga ya. Sukar juga lah, susah juga. Oke, soalan saya yang ketiga adalah bagaimanakah Anda memotivasikan diri untuk senantiasa mengikuti proses pembelajaran atas talian? Ini bagaimana saya dapat telah memotivasikan diri saya agar senantiasa mengikuti proses PDP atas talian dengan saya sentiasa mengingat bahwa pendidikan itu amat penting lah, terutama lah gitu. Jadi selain itu saya juga adalah membuat jadwal waktu agar tidak tertinggal waktu pembelajaran, waktu kelas begitu, selesai online lah. Selain itu juga saya juga menghargai lah masa agar tidak terbuang dalam perceraian sia-sia untuk di masa hadapan. Jadi kamu sering kali ikut kelas online ini kan? Tapi kadang-kadang tidak juga dapat ikut lah, ada masalah internet. Masalah internet dengan urusan lain lah. Oke, soalan saya
Keempat, bagaimanakah penglibatan Anda mengikuti proses PDP atas talian dan apakah teknik pendekatan yang Anda gunakan dalam mengikuti PDP atas talian? Oke, penglibatan saya dalam mengikuti pembelajaran proses PDP atas talian yang saya gunakan dalam mengikuti PDP adalah dengan sentiasa mematuhi masa yang ditetapkan oleh pensyarah dalam menghadiri kelas atas talian dan juga fokus dalam agar masa yang diluangkan dalam kelas tidak tersia-siakan. Gitulah. Oh, jadi itulah teknik-teknik pendekatan yang kamu gunakan lah selama ini. Gitulah. Bagus. Ini adalah soalan saya yang terakhir dan ini soalan dia berkaitan dengan harapan kamu lah. Apakah harapan kamu dalam pandemi COVID-19 di masa kini khasnya untuk kepada pelajar-pelajar? COVID-19 banyak pembatasan yang terhadap masyarakat dan pelajar. Banyak lelah pekerjaan di luar sana. Sama dengan pelajar student. Harapan saya ini adalah semoga COVID-19 ini ada semakin baiklah, semakin pulih. Oke. Agar kurang-kurang lagi COVID-19. Jadi semua pelajar ataupun pekerja-pekerja dapat menghadiri di tempat itu. Supaya contohnya macam itu kan apa itu cita-cita pelajar dapat dicapai kalau masa depan mereka lah, masa depan pekerja-pekerja. Oke, terima kasih karena bagi pendapat yang baik dan di sini saya juga akan memberikan kamu sedikit sebanyak tips lah macam mana cara belajar buat masa untuk di masa COVID-19 ini. Sedikit sebanyak tips. Yang pertama ialah tetapkan matlamat seperti mempunyai matlamat dalam diri masing-masing dalam pelajaran. Sebaiknya setiap matlamat perlu ditulis supaya kita boleh merancang untuk mencapai perkara tersebut dan meningkatkan motivasi untuk berjaya dalam pelajaran juga masa depan. Tips saya yang kedua adalah buat perancangan awal untuk memastikan pembelajaran tersebut berkesan. Membuat jadwal waktu minggu harian berdasarkan subjek pembelajaran yang dipelajari di sekolah atau di college lah. Oke. Tips saya yang terakhir adalah disiplin diri. Pembelajaran dari rumah memerlukan disiplin yang amat tinggi. Disiplin diri ini merangkumi 3 perkara yaitu pengurusan masa, pengurusan diri, pengurusan bahan yang baik. Setiap jadwal dan perencanaan yang perlu dibuat perlu dipatuhi dan perlu konsisten dalam mematuhi jadwal tersebut. Jadi itulah antara tips yang saya bagi. Semoga kamu dapat tips ini dengan baik, dapat terima dengan baik dan terima kasih juga karena sudi meluang masa dengan saya. Walaupun kita tidak dapat bersemuka, tapi kita dapat bersemuka juga melalui online lah. Jadi oke, terima kasih. Saya juga terima kasih lah dan sama-sama lah. Oke. Selamat tengah hari. Sebelum itu terima kasih memberi ruang masa pada hari ini. Oke, sebelum itu kita memperkenalkan diri dulu, Pak. Boleh kata?
juga. Oke, nama saya Priska Riko, saya daripada Diploma Music. Oke, kamu juga boleh memperkenalkan diri kamu. Tentang nama saya Nelson Miguel, anaknya Mbak, belajar diploma Security Management. Oke, terima kasih. Oke, sebelum itu terima kasih karena memberikan ruang masa kepada saya untuk memberikan soal dan jawab pada hari ini. Oke, hari ini saya akan mengajukan beberapa soalan mengenai kesan pandemi kepada pelajar pada hari ini. Oke, soalan pertama saya, apakah perasaan Anda apabila menjalani suasana pembelajaran yang tidak kondusif semasa pandemi COVID-19? Perasaan saya kurang memuaskan sebab waktu belajar dalam online kan susah juga mendapat sumber-sumber yang tepat, dan juga kalau mau tanya tentang apa yang dipelajari pun susah juga so. Itulah sebab kalau lain pun lain pun ada gangguan juga kan, jadi susah lah mau dapat sumber yang lengkap padat. Oke, terima kasih. Oke, soalan kedua saya, adakah kesukaran mencapai kemudahan internet adalah salah satu cabaran terbesar dalam menjalani pembelajaran atas talian Anda? Kesukaran mencapai kemudahan internet juga adalah satu masalah yang besar lah. Dan yang kau tahu kan, ramai juga yang belajar online kan, jadi internet pun terganggu, menyebabkan capaian internet kurang memuaskan, dan juga kadang putus-putus waktu dalam grup. Jadi itulah. Oke, terima kasih. Seterusnya, soalan ketiga kita, bagaimanakah Anda memotivasikan diri untuk sentiasa mengikuti proses PDP atas talian? Cara saya memotivasikan diri, saya buat jadwal PDP, dan selain itu saya juga berikan cukup tidur dan pilihan kesehatan supaya dapat mengikuti dalam talian dan masuk kelas mengikuti masalah. Oke, soalan keempat saya, bagaimanakah penglibatan Anda mengikuti proses PDP atas talian dan apakah teknik pendekatan yang Anda gunakan dalam mengikuti PDP? Cara saya mengikuti pelajaran dalam PDP kalian, fokus supaya dapat mendengar apa yang secara cepat tertulis di nota, dan kalau rasa kita kurang memuaskan, kurang paham, saya try cek juga di lecturer untuk menerangkan apa yang dibelajar hari ini. Oke, soalan kelima kita, apakah harapan Anda dalam pandemi COVID-19 di masa kini khasnya untuk pelajar-pelajar? Saya punya harapan semasa COVID-19 supaya cepat habis lah, supaya senang mau pergi sana pergi sini dan senang untuk study, supaya, dan kalau boleh dia guna mask juga, susah kan kalau guna mask untuk study, jadi kalau mau cakap pun kurang dengar. Oke, terima kasih karena memberi kami luangan masa pada hari ini. Oke, akhir sekali di sini kami sedikit sebanyak memberi petua dalam menjalani kehidupan di masa pandemi COVID-19, yaitu persediaan awal. Sebelum pembelajaran secara online dijalankan, murid dan pelajar perlu mengulangi kaji topik yang ingin diajar oleh guru atau tenaga pengajar terlebih dahulu. Oke, seterusnya tips daripada kami, fokus dalam pembelajaran sepanjang masa pembelajaran di rumah, murid dan pelajar perlu memberi tumpuan sepenuhnya lah semasa cikgu mengajar. Dan tips terakhir daripada saya ialah membuat nota bagi setiap pembelajaran yang diikuti murid dan pelajar. Digalakkan untuk membuat nota bagi menambah ilmu lah. Oke, terima kasih karena sudi memberi luangan masa pada hari ini. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi. Hari ini saya akan interview kamu tentang cabaran menjalani pembelajaran di era COVID-19.
Oke, sila perkenalkan diri Anda. Baiklah, nama saya Joel Becut daripada Diploma Musik Music. Oke. Boleh kita menjalani sesi temu bual? Baiklah, Oke. Soalan yang pertama. Apakah perasaan Anda apabila menjalani suasana pembelajaran yang tidak kondusif semasa pandemik COVID-19? perasaan saya apabila menjalani pembelajaran yang tidak kondusif semasa pandemi 19 adalah kurang mendapat sumber-sumber ilmu pengetahuan yang baru. Itu saja. Yes. Oke, terima kasih. Soalan seterusnya, apakah kesukaran mencapai kemudahan internet adalah salah satu cabaran terbesar dalam menjalani pembelajaran atas talian? Kesukaran dalam mencapai kemudahan internet adalah diakibatkan karena kawasan penempatan saya ialah di kawasan pedalaman seperti kawasan perkampungan yang menyebabkan saya tidak dapat liputan internet yang bagus untuk mengikuti sesi pembelajaran suatu PDPR dan susah untuk bertanyakan soalan daripada guru-guru saya. Oke. Kemudian soalan ketiga, bagaimanakah Anda memotivasikan diri untuk sentiasa mengikuti proses PDP atas talian? Cara saya untuk memotivasikan diri untuk sentiasa mengikuti proses PDPR atas talian ialah dengan melihat video-video motivasi daripada YouTube agar benda itu dapat membina motivasi saya untuk lebih mengikuti proses PDPR atas talian. Oke, seterusnya soalan nomor 4. Bagaimanakah penglibatan Anda mengikuti proses PDP atas talian dan apakah teknik pendekatan yang Anda gunakan dalam mengikuti proses PDP? Penglibatan saya dalam mengikuti pembelajaran proses PDP atas talian dan teknik dan pendekatan yang saya gunakan dalam mengikuti PDP adalah dengan sentiasa mematuhi masa yang ditetapkan oleh lecturer atau guru-guru saya dan sentiasa fokus waktu proses pembelajaran. Seterusnya soalan nomor 5. Apakah harapan Anda dalam pandemik COVID-19 di masa kini khasnya untuk pelajar-pelajar? Harapan saya dalam pandemik COVID-19 di masa kini khasnya untuk para pelajar adalah sentiasa berusaha dalam mengejar impian walaupun banyak kesukaran terutamanya dalam COVID-19 ini. Oke. Seterusnya, saya ingin membagi tips atau petua lah kepada kamu dalam menempuh era pandemik ini. Oke. Tips yang pertama, tetapkan matlamat. Contohnya, kamu tetapkan matlamat kamu, matlamat pembelajaran, contohnya tetapkan target kan dalam pembelajaran kamu. Seterusnya, tulis dan merancang matlamat kamu dalam pembelajaran. Oke, tips yang kedua atau saranan yang kedua, buat perancangan awal. Contohnya kamu buat perancangan sebelum menjalankan pembelajaran. Contohnya buat nota awal, begitu. Oke. Yang ketiga, mendisiplinkan diri. Oke. Contohnya kamu membuat jadwal waktu agar kamu sentiasa menepati masa dan tidak membuang masa dalam menjalani pembelajaran. Tips yang keempat,
Membuat persediaan awal, contohnya, kamu buat nota sebelum lecturer bagi kamu tuh tajuk lah. Oke. Lepas itu kamu baca notanya awal sebelum tuh lecturer bentangkan apa yang dia ingin ajar. Oke, tips yang kelima, fokus dalam pembelajaran. Kamu fokus dan sentiasa fokuslah dalam pembelajaran kan. Contohnya kamu berikan tumpuan yang lebih kepada mata pelajaran itu. Seterusnya, elakkan gangguan luar. Contohnya gangguan di rumah lah. Ada adik-adik kah, kan? Atau bunyi-bunyian bising yang berasal dari luar rumah. Lepas itu rehat yang cukup. Kamu mesti rehat agar kamu tidak penat dalam menjalani proses pembelajaran. Lepas itu kamu juga perlu menjaga kesehatan diri. Sebab kesehatan ini penting agar kamu bisa mengikuti atau kamu boleh mengikuti pembelajaran atas talian dan kamu tidak tertunda kelas. Oke, itu dari saya. Sekian, terima kasih.